Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Masters and Cupping Therapy. Masters and Cupping Therapy merupakan mata kuliah yang terdiri dari 2 SKS, di mana satu SKS merupakan pertemuan teori dan satu SKS merupakan pertemuan praktik. Mata kuliah Masters Olahraga memberi dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang prinsip-prinsip dan praktik Masters Olahraga yang dilakukan pada masa latihan, sebelum bertanding, saat dan sesudah bertanding, termasuk perawatan cedera olahraga. Selain itu, pada mata kuliah juga mengajarkan tentang cupping terapi. Strategi penyajian mata kuliah ini meliputi ceramah, jigsaw, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, dan demonstrasi. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan atau PAP dengan unsur penilaian yang meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. CPMK pada mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu mempraktikkan terapi massage dan bekam sesuai teknik yang baik dan benar. Materi yang diajarkan pada mata kuliah ini diantaranya pengertian dan sejarah perkembangan massage, macam-macam indikasi dan kontraindikasi massage, anatomi dan fisiologi tubuh, teknik dan manipulasi gerakan massage, penerapan teknik massage, massage terapi cedera olahraga dari metode Ali Satyagraha, efek manipulasi terhadap tubuh, berbagai macam cara cupping terapi, dan cupping terapi dari berbagai macam penyakit. Selain itu, mahasiswa dapat mengakses melalui learning management system, yaitu open learning. Berikut ini learning management system open learning yang digunakan oleh mahasiswa. Di sini mahasiswa dapat mengakses modul. Pada menu modul terdapat banyak materi yang disediakan yang dapat mereka akses, baik berupa gambar-gambar ataupun teori. Selain itu, pada menu learning activities, mahasiswa juga akan melakukan tadarus Al-Quran, termasuk tugas-tugas, kuis, ujian akhir semester, dan ujian tengah semester. Jadi, mahasiswa dapat mengakses melalui open learning ini. Jadi, dosen langsung dapat mengakses mahasiswa melalui open learning. Berikut ini kegiatan yang dapat dipantau oleh dosen yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Jadi, mahasiswa dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, kemudian mengupload pada open learning, dan dosen dapat menilai langsung, sehingga dosen bisa memantau mahasiswa yang benar-benar telah melaksanakan tugas dan mana yang belum melaksanakan tugas. Jadi dapat terlihat di sini bahwa mahasiswa telah menyelesaikan tugas yang diberikan, tentu dengan mengikuti format yang telah ditentukan oleh dosen. Ya, baik. Untuk selanjutnya, kita beri kesempatan saja untuk kelompok 12 untuk mempresentasikan materi terkait standar operasional bekam atau cupping terapi. Kepada tim atau kelompok 12 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin share screen ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Ripaldi dan Indrawan Darussalam. Jadi kami di sini akan membahas standar operasional prosedur bekam menurut Perkumpulan Bekam Indonesia atau PBI. Jadi ada beberapa SOP PBI. Yang pertama, persiapan proses bekam. Kedua, penyiapan kulit area bekam dengan minyak zaitun. Ketiga, teknik pembekam. 4, teknik perlukaan. 5, teknik pembersihan darah. 6, tahap akhir proses bekam.
Yang pertama, persiapan proses bekam. Jadi sebelum kita mulai membekam, lebih baik kita melakukan wudhu dulu untuk menjalankan sunnahnya. Jadi sangat dianjurkan agar pembekam mengambil wudhu sebelum pelaksanaan terapi bekam. Terus siapkan ruangan bekam dan sediakan semua alat, instrumen, dan perlengkapan bekam. Yakinkan bahwa semua sudah siap digunakan. Selanjutnya, pada tahap ini, lensing dapat sudah disiapkan dengan kondisi jarum terpasang, siap pakai, yaitu siapkan jarum steril, pasang pada lensing depis, kemudian buka bagian kepalanya. Nah, jadi untuk jarum yang ini kita gunakan, kita pasang sebelum kita menggunakan atau memakai ke badan pasien kita. Selanjutnya, jika perlukan menggunakan metode torehan atau sayatan, maka ambil satu buah surgical blade atau bisturi yang sering digunakan untuk bedah. Buka pembungkusnya sekitar separuh, lalu pasang ke scalpel dengan posisi sejajar antara kemiringan pangkal surgical blade dengan bidang kemiringan pada scalpel, dan jangan sampai terbalik. Selanjutnya, setelah kita sediakan pen ataupun surgical blade tadi, itu kita taruh di mangkok opal yang seperti gambar ini, mangkok yang stainless. Jadi mangkok yang kita gunakan pun tidak sembarangan, tidak mangkok plastik ataupun tidak mangkok yang lainnya. Kita menggunakan mangkok stainless. Selanjutnya, siapkan kantong plastik untuk menampung sampah bekam sebelum mempersiapkan yang lain. Caranya, lipat bibir kantong plastik keluar lalu letakkan di tempat sampah ukuran yang sesuai. Gunakan kantong berwarna kuning. Untuk penampungan limbah infeksius seperti jarum, lancet, dan surgical blade, standarnya ditampung di wadah khusus yang lebih kokoh. Selanjutnya, pembekam memakai sarung tangan, masker, kopiah atau jilbab yang rapi, apron, celemek, kacamata sebagai alat-alat keselamatan pembekam. Sarung tangan yang digunakan selama pembekam adalah sarung tangan baru atau sarung tangan yang masih steril. Maksudnya, jika saat relaksasi sudah menggunakan sarung tangan sehingga terkena minyak zaitun, maka sarung tangan tersebut harus diganti baru ketika melakukan pembekaman. Mintalah klien bekam untuk berbaring di atas dipan atau duduk di kursi khusus yang dirancang untuk tindakan bekam dalam keadaan santai agar siap untuk dilakukan proses pembekaman. Nah, jadi ada dua cara untuk pasien sebelum bekam, ada yang tengkurap dan ada yang duduk di atas kursi. Jadi kursinya itu bukan kursi sembarangan ya. Jadi kursinya itu kursi yang telah dibuat khusus untuk berbekam. Jadi kursinya tidak seperti kursi yang ada di prodi. Selanjutnya, nah ini ada doa sebelum melaksanakan bekam. Jadi doanya kesembuhan klien bekam. Salah satunya seperti yang ada di bawah ini, yang artinya, ya Allah, Rabb segenap manusia, hilangkanlah sakit dan sembuhkanlah Engkau yang Maha Penyembuh. Tiada kesembuhan kecuali dengan penyembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Muttafaq alaih. Yang berikutnya atau yang kedua, penyiapan kulit area bekam dengan minyak zaitun. Gunakan minyak zaitun untuk menyiapkan kulit pada area yang akan dilakukan pembekaman. Siapkan kain kasa steril dan basah atau bubuhkan minyak zaitun secukupnya lalu oleskan ke kulit yang akan dibekam secara memutar dari dalam keluar. Tujuan sterilisasi yang pertama ini untuk membersihkan kulit dari debu, daki, dan kotoran yang bersifat renik atau mikroskopik. Catatan, gunakan satu tangan untuk tindakan ini dan tangan lain secara spesifik untuk mengelap darah. Jangan bercampur satu tangan dan tangan lainnya dua-duanya terkena darah klien. Ketiga, teknik pembekaman. Lakukan pengekopan pada area titik bekam yang sudah disiapkan, sudah dibeluri minyak zaitun dengan tarikan disesuaikan dengan kenyamanan dan kondisi serta usia pasien. Saat dilakukan pengekopan, tanyakan kepada pasien apakah tarikan penyedotan terlalu kuat atau tidak. Nah, jadi di sini untuk penarikan pertama kita cukup 1 sampai 2 penarikan. Kalau misalkan pasiennya 1 sampai 2 tarikan tadi merasa kesakitan, kita bisa menggunakan 1 sampai 1,5 tarikan. Berikutnya, area titik bekam.
yang sudah dikop dibiarkan sekitar 5 menit. Jika pengekopan terlalu lama, dapat mengakibatkan muncul blister di kulit yang termasuk jenis malpraktek bekam. Blister di sini nama lainnya yaitu melepuh. Jadi ada keluar cairan kayak melepuh itu. Jadi hampir sama blister. Selanjutnya teknik perlukaan. Setelah pengokopan berjalan sekitar 5 menit, segera buka kopnya dengan cara menarik bagian atas di ujung ventilator dan letakkan kop tadi di atas nirbeken dalam posisi miring terbuka dan tidak boleh meletakkannya dalam posisi tengkurap, bibir di bagian bawah. Selanjutnya, kop bekam yang sudah digunakan diletakkan pada nampan khusus dan lancing device, lancet atau scalpel surgical blade diletakkan di nirbeken atau tempat lain yang terpisah dengan kop bekam. Nah, jadi untuk kop yang sudah kita tempelkan di badan tadi dengan kop yang baru, jadi itu kalau bisa dipisahkan ya tempatnya. Terus untuk lancing ataupun surgical blade-nya itu dipisahkan juga. Teknik perlukaan. Lakukan perlukaan pada area titik bekam dengan menggunakan lancing device atau pisau bedah. Lancing device yang sudah digunakan untuk melukai area bekam tadi simpan dalam nirbeken yang telah disiapkan. Kemudian area titik bekam tadi dikop kembali untuk pengeluaran darah. Selanjutnya teknik pembersihan darah. Area titik pembekaman yang sudah dilukai dan dikop dibiarkan beberapa saat sampai terjadi bendungan lokal yang menyebabkan darah statis keluar dari kulit dan tampungan di dalam gelas kop pengekopan untuk mengeluarkan darah berjalan 3-5 menit. Siapkan kaset steril dan letakkan di bawah kop yang menampung darah. Pastikan darah tidak sampai meluber ke sisi pinggir yang dapat mengakibatkan darah mengalir dan berceceran. Selanjutnya, buka kembali kopnya dengan hati-hati dan bersihkan darah yang ada di area bekam dengan menggunakan kaset steril. 5. Teknik pembersihan darah. Kop yang sudah dipakai diletakkan kembali di nirbeken atau mangkok. Pastikan bahwa kop sudah diseka dengan bersih. Kaca pembersih darah dibuang ke kantong plastik warna kuning. Pembersih dan penyekaan darah di kulit menggunakan tangan kiri secara khusus dan jangan dibalak-balik antara kanan dan kiri. Menjaga agar tidak semua tangan terpapar darah sehingga tetap jaga kebersihannya. Lakukan pengulangan pengeluaran darah menurut keadaan dan kondisi. 6. Tahap akhir proses bekam. Area titik bekam yang telah selesai dibekam, ditetesi minyak zaitun seluruh area titik bekam dan tidak boleh keluar dari titik bekam. Biarkan beberapa saat penggunaan alat penjepit kasa hanya opsional bagi yang sudah lazim. Pastikan alat bekam yang sudah digunakan diseka dengan bersih. Kemudian masukkan dalam larutan klorin yang sudah disiapkan. Selanjutnya akan dibilas dalam bab pembersihan kelihatan bekam. Setelah selesai pembekaman, klien pembekam segera mencuci tangan dengan cara yang benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Siapa tahu ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Pas bekam itu kan ada jarum tusukan di titik bekam. Itu tipe-tipe jarumnya atau jenis-jenis jarum itu berbedakah atau ada seperti jarum jahit itu? Terima kasih, Pak. Untuk bekam sendiri, jadi jarumnya itu khusus. Ada jarum yang tipe 21G. Kenapa jadi 21G? Karena jarum yang dipakai ini agak pipih ujungnya itu, jadi enggak runcing gitu, jadi agak pipih. Terus untuk bisturi atau pisau bedah yang digunakan tuh bernomor B11 gitu, Pak. Baik, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, saya pikir cukup ya yang bertanya ya. Mungkin dilanjutkan. Ya, jadi ada kuisnya ya dari kelompok 12. Iya, Pak. Ini saya share screen Ya, linknya, silakan. Pak. Ya, silakan. Yang lain tolong silakan diakses untuk bisa mengikuti. Silakan teman-teman akses linknya saya chat ya.
Sudah ya, kelompok 12 ya. Ini hasilnya ya. Jadi kelihatan di sini ada Indrawan, M. Syahban, Sandi itu urutan nomor 1 sampai urutan 3 dan seterusnya itu bisa terlihat. Nah, ini hasil dari apa yang sudah kalian amati atau yang kalian perhatikan saat teman kalian presentasi. Mungkin dari kelompok 12 bisa ditutup dulu. Jadi sekian presentasi yang telah kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, demikian ya. Jadi tadi sudah disampaikan presentasi dari kelompok 12 teman kalian. Jadi kesimpulannya bahwa dalam proses pembekaman atau dalam persiapan melakukan bekam itu ada hal yang harus kita perhatikan, mulai dari kebersihan sampai dengan menjaga diri agar tidak terkena virus ataupun terkena infeksi dari darah yang pasien, dari darah pasien. Kira-kira seperti itu. Baik, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Untuk selanjutnya nanti siapkan untuk kelompok 13 untuk bisa menyampaikan pemaparan untuk materi berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.